Dan saya Fenar Mr. Bam Huta Barat. Dan kita akan mereview pertandingan 2 hari kemarin, 18-19 Juni di Gor Pangsuma Pontianak. Ya, pekan pertama putaran kedua di Pongsuma, Pangsuma. Pangsuma. Kalau pong tuh tahu. Oh, itu dia tahu. Oke, Bang. Don. Debut Ricardinho. Langsung hari pertama disuguhkan pagi-pagi, kita harus nonton pemain terbaik. Itu padahal dia masih jet lag, Don. Itu jet lag aja dia. Bangun pagi-pagi mainnya begitu, Don. Iya. Tapi kalau menurut gue sih masih belum seberapa penampilannya. Wah, itu mah baru 30% ya emang ya. Iya. Itu kalau ada dia kayak gini, apa namanya yang flick begini tuh? Iya, rainbow flick. Itu rainbow flick namanya? Iya, namanya rainbow flick. Oke, pas rainbow flick itu kena juga tuh pas lagi main lawan Sadakata kalau nggak salah. Kena sama pemain Sadakata, terus dia akhirnya juga masih bisa rebut bola. Dia dijatuhin, dia protes karena nggak dikasih pelanggaran sama wasit. Oke. Emang beda ya pemain kelas dunia ya. Bang, debutnya Ricardinho not bad. Not bad. Abang betul, karena abang bilang imbang 50-50. Saya bilang 50-50. Dan menarik karena ada kejadian di mana Cosmo sempat unggul 3-0. Iya. Dan salah satu golnya itu kelas dunia, Reza Gunawan. Rezadinho cepot menekuk seorang Ricardinho. Baru dia bikin gol dengan concong. Ya, dan akhirnya unggul 3-0, tapi Cosmo beberapa kali sering unggul. Waktu itu lawan Famos, ingat nggak di putaran pertama? Tidak konsisten di babak kedua. Betul, di babak kedua memberikan peluang. Menurut lu apa? Pandangan lu sebagai pelatih nih? Luis. Ya, sebagai pelatih yang tenar itu kata orang-orang kan. Lu kan malam dimintain foto. Tenar terus. Kalah gua. Tenar terus. Don, menurut lu di babak kedua kenapa terjadinya penurunan penampilan daripada Cosmo? Menurut lu, ini versi lu untuk versi gua. Kita tidak menjudge, tapi ini dari pandangan kita masing-masing. Kalau gua melihat seharusnya Cosmo bisa kill the game. Karena ada beberapa peluang juga sebetulnya yang dimiliki Cosmo, sayangnya tidak bisa dimaksimalkan. Yes. Pentingnya kill the game di futsal itu karena 3-0 unggul di futsal itu sulit, maksudnya bukan tidak mungkin untuk dikejar. Di sepak bola mungkin jarang terjadi 3-0 terus dikejar tuh jarang banget. Tapi di futsal pasti sering. Apalagi di futsal masih ada strategi power play. Nah, ini terbukti pada saat memberikan kesempatan buat si pendekar, ini membuat pendekar merasa punya angin ya, punya kesempatan untuk mencetak gol, yang akhirnya lahir gol dari Pandega, lalu gol dari Subhan apa ya yang kedua. Kalau nggak salah, gue lupa. Yang kedua Ricardinho, yang ketiga Subhan. Subhan itu kan power play, ya kan. Nah, kalau Ricardinho sebetulnya lagi main power play, tapi situasinya bukan power play. Dan Ricardinho berhasil mencetak gol melalui kaki kuatnya, kaki kiri. Dan menurut gue emang kualitasnya kelas dunia saat itu karena nekuk Apip kalau nggak salah. Nah itu kesalahan dari Cosmo menurut gue mengendurkan potensi kemenangan dari mencetak gol di babak kedua. Gue setuju, mengendorkan serangan kalau menurut gue ya. Artinya gini, di babak kedua itu kalau bilang Pelindo sih Cosmo. Kalau menurut gue Cosmo di babak kedua mereka terlalu yakin sepertinya dengan unggul 3-0. Mereka tidak tahu bahwa yang dilawan itu ada Ricardinho. Ya, yang bisa merubah segalanya menjadi nyata. Mungkin menjadi nyata. Game changer. Nah, kalau gue lihat begini, terlalu mengendorkan dan juga memberikan kesempatan bagi tim pendekar untuk bisa masuk sampai ke kedalaman pertahanan. Dan defense-nya terlalu dalam. Menurut gue 2 gol itu kan bisa dibilang gol yang kedua ya, baik Pandega maupun si siapa namanya Subhan. Tapi emang kalau Ricardinho kan momen di mana Afif Rizky salah. Atau ada kalau salah intercept juga Ricardinho, Pandega passing ke Ricardinho, Pandega pergi. Ya, itu juga terjadi gitu. Nah, ini memang kalau menurut gua betul yang Bang Fe bilang. Ini Ricardinho, Bos. Nah, kalau gue begini lagi Don, tambahannya Don. Kalau gue melihat begini, tidak ada beraninya dari seorang DH ini untuk menyuruh para pemainnya memberikan pressure, man-to-man marking. Karena apa? Ketika pada saat udah bermain di dalam area permainan sendiri, sekelas Ricardinho diberikan space, itu udah selesai. Selesai menurut gua. Karena apa? Disitulah justru malah keyakinan dari para pemain pendekar dengan bermain di setengah lapangan, defense setengah lapangan Cosmo. Ini membuka celah buat pertahanan itu terbuka. Iya kan? Karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, nih Don, ini kejadian juga Don. Perbanas ketika bermain melawan BP ya. Pada saat saya tidak mengatakan bahwa ini salah satu solusi buat ini harusnya dilakukan oleh Deha, enggak. Ketika pada saat main di final 5. Itu kalah 3-0. Di awal, baru jam berapa menit. Tapi di babak pertama itu memang ketika itu langsung saya mengambil solusi untuk harus memaksa memainkan power play. Dan akhirnya terjadi dengan 3-2 babak pertama.
berakhir. Artinya di babak kedua untuk kemungkinan mengejar 1 gol aja itu besar. Lebih mudah. Betul. Tapi ini 3-0. Dari 3-0 di babak pertama, di babak kedua justru malah dengan mengejar ketertinggalan 3-0 itu terjadi, Don. Betul. Itu kan menurut gue ya, selevel tim Cosmo itu sangat sayang untuk bisa terjadi. Betul. Karena apa? Dan agak sedikit menjauh ya dari Black Steel. Iya, itu sayang sekali. Pada prediksi prediksi lu memang 51-49. Iya. Walaupun kecil kemungkinan Cosmo menangnya lebih besar di Cosmo. Tapi ada kemungkinan untuk menang. Betul. Karena apa? Yang kita lihat nih dari sisi pendekar sendiri, Neto tidak main. Itu dia, DBD. Yang kedua, Ricardinho baru nyampe. Betul. Paling tidak belum bisa. Akhirnya Ricardinho main di anchor kan? Main di anchor dan jarang main di flank. Betul. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya kenapa lu menjagokan Cosmo, karena melihat dari kondisi ini. Iya. Tapi Neto, nyatanya futsal itu berbeda. Iya. Kondisi dalam permainan semuanya berbeda. Neto tuh katanya DBD. Ya, karena emang ada juga dikasih lihat kan. Demam Bang Donzol. Alah, balik lagi. Zep. Demam Bang Donzol, Zep. Ketawa dong, Mas, mau ketawa malu-malu dia. Nah, dia nggak tahu Donzol. Jangan lupa dong, ini kita masih di niat ngopi. Niat ngopi. Ini di Kalimalang, Jalan Raya Kalimalang. Jadi kalau kalian mau nongkrong di sini, ini oke. Ada dua. Sambil nunggu macet. 2 lantai. Ya. Bawa pacar, selingkuhan silakan kemari. Bawa pacar di lantai 1, lantai 2 selingkuhan. Yang perempuan silakan datang karena ya ini karyawannya ganteng. Yang cowok-cowok kayak kita datang karena karyawannya ganteng. Cakep, Don. Cantik, Don. Mana yang cantik? Ada itu 2 orang juga. Mana sih lo? Oh iya, Mbak cantik, pakai kacamata. Kalau boleh digeser kemana? Kalau pakai kacamata boleh. Cakep. Nah, pokoknya semua yang kita lihat di pertandingan pertama ini, prediksi kita walaupun tipis Donzol juga memenangkan Cosmo, tapi emang udah hampir Cosmo menang. Betul. Tapi overall oke lah ya apa yang kita, kita prediksi ya. Pertandingan berikutnya kedua itu Pelindo kalah 5-1 ya. 5-1. Lawan pertama tuh lawan siapa? Aduh lupa kan lo. Lawan siapa yuk? Jangan lihat. Nggak boleh lah. Boleh lah. Kalau nggak lihat ini kita jangan lihat yuk. Siapa yuk? Jangan lihat yuk. Diam. Jangan lihat. Tunggu siapa? Emang abang tahu? Tahu lah. Siapa? Lawannya? Giga. Bukan dong, bukan Giga. Kok Giga sih? Bukan lawan Cosmo. Lawan Cosmo main 2 kali. Hari kedua. Dia itu. Bukan. Giga tuh lawan DBSia. Dia tuh lawannya Black Steel. Lawan Black Steel. Kalau sama-sama lupa. Ada gol indah dari Di Maria. Sebenarnya pertama yang golin itu kan dari Pelindo. Pelindo ya. Rifai ya misalnya. Rifai Nino ya. Rifai apa Caca. Iya, gol pertama ya. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kekompakan dari pemain Black Steel, walaupun sempat kebobolan, mereka keluar dari tekanan. 6-1 Bang. Dan akhirnya mereka unggul dengan skor 6-1. Golnya 6-1, Rifai benar. Ya, Rifai kan yang gol pertama kan. Betul. Diego dan juga Enrique ini luar biasa ya. Enrique Di Maria penampilan memang sudah benar-benar in dengan para pemain lokal yang ada. Iya, betul. Ya kan? Mereka tidak ada merubah pemain di putaran kedua, mereka tidak menambah, tapi justru mereka menambah jam terbang, Don. Betul. Dengan dicoba di Thailand. Lawannya 3 tim yang benar-benar kuat. Blackburn, John Buri sama Tamsat. Jadi artinya mereka mempersiapkan timnya untuk di putaran kedua ini sangat luar biasa. Yeah. Dan dari berapa pertandingan belum terkalahkan? 28, bukan 29. 29 ya. Sama besok 29 pertandingan belum terkalahkan. Itu luar biasa. Diego tuh hat-trick ya. Itu rekor yang sangat luar biasa. Yeah. Dan memang akan sangat menarik nanti di pekan berikutnya ini ketika 2 pemain ini akan berhadapan dengan Ricardinho dan juga berharap Neto udah bisa main. Ya, itu di Tegal. Itu Tegal ya? Bukan di Pangsuma. Berarti Juli ya? Juli awal Juli. Nah, ya, itu harapan kita ya. Prediksi kita juga benar ya? Benar, udah pasti. Kita benar bahwa keunggulan itu gue bilang 60-40 ya, sama lu ya? Sama. 60-40 kemenangan untuk Black Steel dan akhirnya berhasil. Nah ini pertandingan ketiga ini yang kita salah prediksi ya. Jelas nih, kayaknya semua juga salah kecuali penduduk Lampung ya. karena DB Asia yang menurut gue tadinya solid. Betul. Di pertandingan ini sama sekali tidak bisa berkutat. Dan ini menarik Don. Menariknya apa? Gue bukan mau ngebahas masalah pertandingan dulu, masalah debut dari seorang Telly Sarendra. Waduh. Menurut lu gimana? Telly, tetap respect sama lu Tel ya. Yeah. Memang atmosfer pertandingan setelah lu pasca cedera memang itu sangat berat buat lu. Ya, apalagi kan lu sibuk banget live TikTok 24 jam. Itu dia, Tel. Jadi tolong Tel ya. Jangan kalau lu misalnya lu mau bertanding, lu jangan live TikTok 24 jam dong. Ya. Jadi itu Cesar beneran. Oh, itu Cesar beneran ya.
Oke, Teli, pokoknya tetap respect buat lu ya. Mudah-mudahan bisa kembali kepada performa terbaiknya. Yeah. Tapi secara overall, kalau menurut gua bukan salah Teli seorang. Ya, karena mungkin namanya permainan futsal, permainan tim as a unit team, itu harus namanya perlu kerjasama. Benar. Dalam menyerang maupun juga dalam hal defense. Betul banget. Kenapa Teli begitu banyak? Oke, let's say Teli ini baru kembali lagi, comeback. Artinya para pemain yang dalam lapangan harus bisa mengcover dia. Betul. Nah, itu kemarin banyak kejadian shooting dari luar area gawang itu terlalu tidak gampang ya. Terlalu gampang, tidak ada blocking. Malah gol kedua Teli di sudut pojok kanan itu dari flank. Sempit banget, Don. Bisa nyebrang kayak gitu bisa nyebrang. Itu di antara pemain yang ngejaga orang yang nendang sama pemain yang ada cover di belakang, semuanya tidak full konsentrasi. Defense 1v1 sama 2v2-nya tidak berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin yang jadi jadi kendala turut kemarin. Berduka ya Teli ya. Terkait berduka dengan hasil tidak bagus di Langsuma. Bukan buat Teli aja lah, buat DB Asia juga. Ya, buat yang DB tadi Asia. kita prediksi akan menang pertandingan. Betul. Karena memang kita tahu di putaran pertama sangat baik ya. Betul. Luar biasa, kompaknya sangat baik sekali. Namun ya inilah namanya permainan. Ya. Justru malah di 2 pertandingan di pekan awal putaran kedua DB Asia kalah Don, 2 kali Don. Benar. Ya. Dan Ade Hendrawan menjadi bintang dengan 2 gol. Betul. Padahal ada Iqbal Alif itu mencetak hat-trick di pertandingan itu karena kalahnya 6-4. Iya. Tapi tidak cukup untuk membuat DB Asia. Iya. Nah, ini kemenangan si Giga sendiri membuat papan bawah dia lolos bukan lolos ya. Makin seru lah, di papan bawah lah, makin seru lah. Udah naik lah. Udah naik. Menyisakan Halus dan Famos di bawah. Betul. Nah, ini menariknya lagi, ini apa yang dilakukan oleh Giga dengan pembelian pemain-pemainnya ini sangat berhasil, Don. Iya, ya? betul. Odang, ya kan? Udah gitu ada Jenny, ada Inuwantoro, Rahmatullah Hasyan, Rian ya, dari Banjarmasin Banjarmasin. Kalsel. Ya. Padahal Rian tuh sebelumnya main di Black Steel dan juga main di Kancil. Dan itu kemarin yang seru pas lawan Kancil. Iya. Dia luar biasa. Dan dia akhirnya banyak juga dicemooh tuh sama penonton tuh. Pasti. Ya kan? Dan dia ya cool banget lah penampilannya lah. Betul. Nah, itu dia. Dan kemarin itu memang itu salah satu hasil prediksi kita yang meleset ya. Dan gua rasa semua meleset. Oke. Selanjutnya ada tuan rumah menghadapi Sadakata. Ini seru, Bang. Seru. Setiap dia nyetak gol nih Kancil, Sadakata langsung ngegolin. Iya. Sampai akhirnya babak pertama 4-3 tuh. 4-3. Nah, tapi sayangnya terhenti di situ Sadakata dengan pelatih barunya Fandi Butar-Butar. Iya. Dan selanjutnya di babak kedua itu menjadi milik pemain asing dari Kancil ya, si Eshak ya. Sama Geravan bikin gol nggak? Geravan bikin gol. Menurut lo bagus gak sih Bang Eshak? Kalau gue lihat di pertandingan pada saat itu gue nggak nonton karena pas gue main bola tuh. Iya. Kan itu kan pertandingan terakhir jam 4 kan ya. Iya dong, yang Kancil tuh jam 4 pertandingan terakhir itu. Kancil sudah kata ya jam 4. Pas gue main bola tuh itu hari Sabtu kan. Betul. Nah gue nonton di hari Minggunya. Yang Kancil lawan apa Kancil? Lawan Giga yang dia kalah. Nah gue nonton tuh. Nah di situ dengan 2 pemain asing yang ada di Kancil itu bisa diimbangi lo dengan para pemain lokal dari Giga lo. Totalitasnya Fajir semua. Fajir sih. Fajir ya? Iya, Fajir. Fajir luar biasa main defense sama kaptennya tuh. Yang Giga tuh. Agung Ufei. Itu memang mereka totalitasnya luar biasa. Luar biasa sih itu. Nah, di situ gue si Roland Gimna. Iya, di situ gue lihat memang ya kalau Geravan oke penampilannya ya. Iya, sebagai juga ya. Ah, itulah. 11-12 sama kita, Don. Nah, cuman kalau yang siapa yang dari Azerbaijan, Eshak masih belum terlihat di pertandingan yang kedua. Iya. Ya, itu yang gue perhatikan masih. Padahal pivot murni ya. Pivot murni dia. Betul. Gitu. Itu di pertandingan terakhir di pekan hari pertama itu memang sudah keunggulannya udah kita prediksi. Betul. Untuk Kancil. Cuma satu aja kita salah. Iya. Nah, selanjutnya di hari kedua. Di hari kedua, pekan kedua. Nah, itu hari kedua pekan pertama putaran kedua. Nah, itu pertandingan Pelindo lawan Cosmo. Nah, benar prediksi kita juga. Ya, Caca sempat unggul nih melalui gol Caca. Sokrates. Ya, betul. Itu tapi seperti biasa kalah dan kayaknya pakai strategi power play ya yang gagal karena skornya 2-12. Nonton nggak Bang? Nggak nonton. Gue juga nggak nonton tapi 2-12 nih kayaknya sih emang power play yang gagal sih ya kemungkinannya. Tapi memang kita udah prediksi kekuatan pemain-pemain seniornya si Pelindo memang agak sedikit berat. Iya. Dan itu kayaknya memang perlu Yos Adi Wicaksono kayak perlu memperbaiki tim ini ya sebelum lebih parah. Gini Don, takutnya gini Don, nanti tim-tim yang dari bawah semakin naik, mereka semakin turun. Iya kan, ini yang berbahaya. Jadi
Itu yang kemarin bukannya kita mengecilkan seperti yang kemarin kita udah bahas. Betul. Ya pada saat di Lamtur. Betul. Tidak juga merendahkan, bukan Lamtur, di Bempret ya. Bukan juga merendahkan dari kualitas tim yang ada sekarang pemainnya di Pelindo. Cuma paling tidak memang harus ada perbaikan. Benar. Menurut saya. Itu dia. Ya. Harus ada perbaikan. 12-2 di pertandingan kedua ini menurut saya ini sangat berbahaya ya. Iya. Itu golnya cukup memalukan lah itu. 12-2 tuh 2 digit berarti. Ya, ini juga tidak lepas juga memang mungkin masalah finansial yang mereka punya ya, Don. Kita lihat akhirnya mereka memainkan kembali Cueng, Indra KP kembali bermain. Artinya mungkin mereka tidak punya lagi finansial kekuatan untuk membeli pemain baru, Don. Benar. Iya kan? Ya, pemain-pemain yang masih lokal aja. Apalagi kan sini kan udah kehilangan siapa kiper yang pindah ke BTS? Habibi ya kan, cuma tinggal Wilda Jabut ya kan? Jabut sama Cueng aja udah. Itu dia. Mudah-mudahan Pelindo bisa semakin membaik nanti di putaran berikutnya. Ya. Kita juga pengen melihat Pelindo seperti Pelindo pada biasanya gitu. Yes, itu dia sebagai tim futsal yang legend lah. Ya. Oke. Next, selanjutnya Black Steel. 6 gol tanpa balas menghadapi DB Asia. Prediksi kita benar. Ya, betul. Tapi memang DB Asia tentu ini menjadi warning ya sama kayak Pelindo. Sekali lagi ada kemungkinan juga tim-tim yang di bawah seperti Halus, lalu Famos juga mungkin akan bisa katakanlah bangkit. Terus ada juga Safin juga Safin sama ya tadi Giga juga kan? Iya, Giga udah mulai naik nih. Iya. Oke. 6-0 kita nggak usah bahas lah ya. Nggak usah bahas dan prediksi kita tepat. Pertandingan berikutnya ketiga ini ada pertandingan antara Kancil dengan Giga. Lawan Giga. Nah, Kancil dengan Giga ini yang paling seru, paling banyak dramatisnya. Betul. Kualitas wasit juga dipertanyakan di pertandingan ini. Tim tamu banyak dirugikan. Betul, banyak dirugikan. Ada momen di mana terjadi gol yang kontroversial yang membuat pertandingan terhenti. Gol dari Geravan, umpan dari Marvin. Tapi ini kita bahas dulu. Menurut lu sah nggak? Nggak. Kenapa nggak sah? Pertama, posisi wasit kedua tidak dalam posisi yang yang benar. Yang benar tuh apakah dia di dalam lapangan apa di luar? Di luar. Dan saat itu kan sedang ada diskusi antara satu pemain Giga dengan wasit tersebut. Jadi wajar jika Giga protes. Ini menurut gue ya. Menurut lo? Kalau menurut gue sah. Kenapa? Kita pro dan kontra nih ya. Kalau gue bilang sah. Kenapa? Ketika terjadi pada saat perdebatan di posisi terjadinya pelanggaran yang dianggap Giga ini itu Marvin yang melakukan pelanggaran, ya kan? Ternyata akhirnya bola kick in untuk tim dari Kancil dan di situ itu posisi wasit itu udah memerintahkan untuk melakukan tendangan sehingga akhirnya Marvin langsung cepat. Nah, yang salah kalau menurut gue justru malah pemain Giga yang tetap melakukan protes atau juga komunikasi dengan wasit yang ada di sudut sebelah sananya, Don. Kalau gue bilang posisi wasit sudut sebelah sana pun bukan di posisi yang ideal, artinya dalam artinya bukan di line, bukan di garis. Tapi terlepas dari yang lu maksud itu, terlepas dari situ, kalau saya lebih berpikir bahwa yang memutuskan untuk melakukan kick-in itu adalah wasit yang terdekat, Don. Ya, tapi kesiapan wasit juga penting, Bang, karena mengingatkan kita tahu bahwa di futsal sendiri kan wasit ada 2. Kalau misalnya satu wasit itu tidak siap dalam situasi yang memang sedang berjalan open play atau apapun bola itu sedang berjalan, itu seharusnya memang misalnya wasit yang satu misalnya lagi jatuh misalnya. Wasit yang satu tuh berhak untuk memberhentikan karena situasinya tidak memungkinkan. Kalau menurut gua, tapi sekali lagi gue bilang langsung gue kasih respect ke Giga. Gue bilang rezeki nggak kemana dan mereka tetap menang. Inilah mentalitas yang sangat positif yang diperlihatkan oleh Giga. Gini Don. Selain lu sudah mengucapkan selamat untuk Giga, gue cuma pengen mengoreksi lagi masalah wasit nih. Terlepas dari tadi yang kita bahas itu, misalnya pun memang ini adalah wasit harus bekerja sama, dua wasit yang namanya memimpin pertandingan. Nah, ketika memang pada saat wasit yang satu ini dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar, sementara ini sudah memerintahkan untuk memainkan permainan, tentunya ini harus menjadi evaluasi bagi komisi wasit, Don. Itu, Don. Iyalah. Ya, karena apa? Bagaimanapun juga setelah itu disahkan, wasit kedua yang ini terjadi diskusi dengan pemain Giga tidak bisa memutuskan apa-apa. Kalau disahkan, nah yang menjadi koreksi adalah bagaimana komisi wasit yang harus menegur dan juga memberikan sanksi. Iya kan? Ini wasit memang tiap tahun kayak dan gini. Itu adalah penyebab kenapa akhirnya penonton lempar-lempar ke dalam. Nah, itu karena memang keputusan dari wasit yang dianggap memang tidak sesuai dengan harapan lah. Penonton melempar karena pihak Giga memprotes. Tapi memang itu maksudnya wajar diprotes. Wajar karena memang situasinya sangat tidak menguntungkan. Makanya
yang namanya rezekinya kemana? Ya, itu ketika dia. Pada saat udah skor 2-2 mendapatkan kemungkinan, justru malah seharusnya kalau memang para pemain Kancil juga ngelihat apa yang terjadi ketika sebelum tendangan corner itu bisa juga protes. Betul. Orang bolanya masih jalan kok. Bolanya Fajir tuh masih jalan. Iya, belum di tempatnya, belum di posisi benar, Fajir nendang, bola gol, dan lucunya mereka tidak melakukan protes. Satu-satu. Iya. Takutnya kalau misalnya mereka protes, gantian dilempar penontonnya sendiri. Iya. atau pemain Giganya ngelempar ke penonton. Oh iya. Selamat buat Giga. Selamat buat Giga. Buat gua sih wajar ya kalau misalnya dipilih pelatih terbaik itu pelatih dari Giga ya. Devi Mark Moses ya. Iya. Karena pertandingannya berat, Bang. Betul. Kalau Black Steel bukan berarti mengecilkan kan cuma Black Steel sama Giga doang yang mencetak dua kemenangan. Ya. Dan inilah satu hal yang positif yang gue lihat dari Giga ya. Artinya gini, biar yang namanya sorakan penonton itu anggaplah motivasi buat mereka. Itu dia. Ya kan, mereka tidak ada beban, Bos. Sampai ketika mereka juga bermain dengan power play Kancil, yaitu Hasrianur itu bekas main Kancil, dia bisa bikin gol dari jarak jauh. Nah, ini luar biasa ya. Itu luar biasa. Giga harus pertahankan penampilannya, mudah-mudahan bisa jadi kuda hitam terus bagi tim-tim yang di atasnya. Dan terakhir, penutup opening oleh Ricardinho dan ditutup oleh Ricardinho di pekan kemarin. Betul. Pendekar menghadapi Sadakata, skor 3-2, babak pertama 0-0, Bang. 0-0. Sama-sama seru sebetulnya pertandingan, dan memang kalau gua bilang ya bisa dibilang ini pertunjukan Ricardinho yang berikutnya ya. Betul. Walaupun tidak mencetak gol, tapi ada satu gol yang terakhir penentu yang pada saat Pandegan cetak gol, yang walaupun akhirnya yang tadi selebrasinya terlalu berlebihan, itu ibaratnya ya udahlah ya, tinggal nendang ke gawang doang lah itu ya. Iya. Tapi otaknya tetap Ricardinho, ya kan? Kita lihat bagaimana skill individu Ricardinho melewati para pemain dari Sadakata, memberikan true pass ke tiang 2, dan di sana ada seorang Pandega dan tinggal nyeplosin doang. Nah, cuma selebrasi Pandega langsung lari ke belakang, gawang mereka sendiri, dan mereka dia langsung datangin penonton yang mungkin mencela dan juga mencaci dia. Dan itu tindakan yang akhirnya di mana Ricardinho meminta maaf untuk semua penonton yang ada di Pontianak atas tindakan dari salah satu temannya. Udah kita sebut namanya. Ya, dia nulisnya gitu. Mohon maaf kepada semua fans Pontianak atas sikap rekan tim saya gitu. Ya, tapi kita udah sebut namanya dong. Iya, enggak maksudnya Ricardinho kayak lupa kali nama temennya kayaknya. Ya udah, pokoknya gitu. Di pertandingan itu di pertandingan yang pekan ke hari kedua pekan pertama putaran kedua, berarti kita yang salah di Kancil ya. Cuma Giga aja pertandingan yang melibatkan Giga kita kalah. Betul. Artinya salut buat Giga yang bisa membuat prediksi kita salah. 6 poin ya? Iya, 6 poin. Kita nanti akan kembali ke video selanjutnya, yaitu preview pertandingan di pekan kedua putaran kedua yang masih di Gor Pangsuma. Itu dia. Oke, gue Doni Zola dan saya Fenar Mr. Bang Huta Barat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat, dan juga Donzol Live. TV sebelah disebut? TV sebelah boleh juga. TV sebelah juga. Ya. Dan juga follow juga Instagram dari Doni Zola. Dan Donzol dan juga Fenar Donzol ya. 8 official. Oke, ketemu lagi kami di preview. Bemcrot. Matiin dulu.